akan memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita mulai, kakak ingatkan kepada adik-adik agar susunya disimpan dulu kalau belum habis atau sarapannya. Lalu yang kedua, persembahan dan Alkitabnya dipersiapkan ya adik-adik agar nanti tidak bolak-balik lagi. Oke adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita. Pertama kita saat teduh dulu. Kita menyanyikan lagu Mari Masuk. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus. Sekali lagi dengan sikap berdoa. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Mari adik-adik kita berdiri dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan atas kesempatan atas kesempatan yang Kau berikan pada kami sehingga kami bisa bisa melaksanakan ibadah online kami hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Jadikan kami Tuhan menjadi anak yang mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah adik-adik, biar lebih semangat kita mau yel-yel dulu. Kalau yel-yel kita harus jongkok. Oke, jongkok semuanya adik-adik. Oke, kakak panggil ya. Kelas TK, anak Tuhan, dahsyat dalam Kristus. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Musika. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya
kita menyanyikan lagu Mari Tuhan berfirmanlah. Mari kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun melalui video. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang tetap menyertai kami sehingga kami semakin mengerti dan semakin menjadi anak-anak yang setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ada suara pintu diketuk adik-adik. Sepertinya tamunya Kak Opin sudah datang nih. Tadi Mama bilang bahwa akan ada tamu yang datang ke rumah, sehingga Mama mempersiapkan makanan. Nah, kalau adik-adik, kalau ada tamu ke rumah, Mama gimana nih? Apakah sibuk menyiapkan makanan juga? Pastinya dong ya, supaya tamunya senang datang ke rumah kita. Seperti firman Tuhan hari ini adik-adik. Nanti kita akan menyaksikannya lewat video. Videonya tentang seorang perempuan yang senang ketika ada seorang abdi Allah yaitu Elisa datang ke daerahnya. Ceritanya seperti apa? Nanti kita saksikan. Tapi sebelumnya nanti dibaca Alkitabnya ya adik-adik. Ayatnya dari 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai dengan 37. Minta tolong papa, mama, atau kakak membacakannya buat adik-adik. Tapi video yang akan kita saksikan, kita mundur sedikit ayatnya dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Sehingga kita bisa mengetahui seluruh isi ayatnya adik-adik. Oke, tanpa berlama-lama kita saksikan videonya. Play! Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua.
Lalu berkatalah Elisa, Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. tetapi jawab perempuan itu, Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya. Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainyalah keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah ku katakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Kita sudah menyaksikan videonya ya adik-adik. Dari video tadi apa nih yang bisa kita ambil? Kakak akan kasih tahu buat adik-adik ya. Yang pertama, melalui video tadi kakak mau mengajak adik-adik untuk menjadi anak-anak yang murah hati. Seperti perempuan Sunem tadi, ketika dia tahu Elisa akan datang ke daerahnya, dia menyiapkan makanan buat Elisa, serta menyiapkan tempat tinggal dan perabotannya loh adik-adik. Hal ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi berulang-ulang kali. Nah, perbuatan murah hati ini bisa kita lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dengan berbagi makanan kepada adik atau kakak kita. Yang kedua, melalui video tadi kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tahu dari mana bahwa Tuhan itu Maha Kuasa? Karena Dia sudah membangkitkan anak perempuan Sunem tadi. Sebelumnya juga perempuan Sunem ini diberitahu tidak akan bisa mempunyai anak karena sudah tua. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia memberikan perempuan Sunem tadi seorang anak. Nah, cerita perempuan Sunem dan Nabi Elisa ini bukan menceritakan tentang kehebatan Nabi Elisa, tetapi menceritakan tentang kemahakuasaan Tuhan. Karena Nabi Elisa hanya seorang abdi Allah yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
Jadi karena kita tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, kita harus percaya kepada Tuhan dengan selalu rajin berdoa dan mengikuti ibadah seperti saat ini. Nah, firman Tuhannya sudah selesai nih adik-adik. Sekarang kita mau tutup ya dalam doa. Lipat tangan semua, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar mengenai firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ajari kami untuk menjadi anak-anak yang percaya hanya kepada Engkau, dan jadikan kami anak-anak yang bermurah hati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, ada aktivitas yang harus adik-adik lakukan di rumah. Kita mau ayat hafalannya adik-adik, dan gerakannya boleh mengikuti gerakan yang akan Kakak Opik peragakan untuk adik-adik. Nanti minta tolong papa atau mama memvideokannya buat adik-adik, dan videonya dikirim ke link yang sudah Kakak infokan. Ayat hafalannya seperti ini adik-adik. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, sekali lagi ya adik-adik, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, mudah loh adik-adik. Nanti adik-adik boleh mempelajarinya pelan-pelan ya. Oke, Kakak Opik tunggu videonya. Dadah. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Nanti aktivitas yang telah diberikan kakaknya jangan lupa dikerjain. Nanti dikumpulkan dan dimasukkan ke link yang sudah diberikan di grup WhatsApp orang tua. Oke adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Kita mau menyanyikan lagu Percaya Saja. Persiapkan persembahannya ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menyertai kami hingga selesai ibadah. Berkati persembahan yang kami berikan. Berkati juga teman-teman kami, keluarga kami, agar selalu sehat. Pertemukan kami di gereja dalam keadaan sehat dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik.